selama ini sedang menjalani kemo. Jadi dari tahun 2021 saya terkena cancer. Cancernya itu di ovarium, tapi sudah dioperasi, sudah diangkat semuanya, ovarium, rahim, semua sudah diangkat. Lalu menjalani kemo selama 6 kali siklus, jadi saya lupa berapa bulan, sekitar 4 bulan, 5 bulan. Karena kemo itu setiap per 3 minggu, itu di Jakarta. Lalu sudah selesai kemo, saya nyatakan sembuh. Tapi akhir tahun 2022, saya terkena lagi. Akhirnya saya kemo lagi selama 6 siklus lagi. Itu tahun 2000 sampai 2023 selesai. Saya akhirnya dinyatakan sembuh lagi. Puji Tuhan. Dan tahun 2023 akhir itu 2023 awal saya selesai kemo yang ke-6 kali juga, jadi sudah 12 kali. Lalu 2023 akhir saya terkena lagi. Tapi dokter yang pertama tahun 2021 itu yang menangani saya meninggal setelah selesai kemo. Lalu saya pindah ke dokter yang kedua kali kena, saya pindah ke dokter lain. Sudah selesai, tapi karena terkena lagi jadi saudara-saudara semua menyarankan untuk coba keluar lah ya gitu ya. Jadi saya ke Pineng, saya coba ke dokter sana, akhirnya disuruh kemo lagi. Saya pikir ya udah 6 kali, kata dokter 6 kali sampai 8 kali lah katanya. Oke, saya ya baiklah, saya jalanin gitulah kemo per 3 minggu, jadi saya bolak-balik gitu. Nah selama kemo di sana itu itu yang luar biasa. Saya selama kemo di sini saya baik-baik aja gitu. Jadi seperti kayak orang nggak kemo juga gitu katanya. Walaupun rambut botak gitu ya saya. Jadi 2 kali saya botak. Nah kemo yang di sini sih saya tidak botak, saya tidak ini, hanya menipis lah ya gitu. Tapi saya selama yang 2024 itu saya jalanin kemo, saya mengalami depresi yang luar biasa. Stres saya, sampai saya nggak berani keluar rumah. Itu saya jalanin sampai mungkin 8 bulan, 10 bulan saya. Tapi tetap saya harus keluar setiap kali mau ke Pineng gitu, saya di bandara saya bisa tantrum gitu. Bisa nangis gitu kan, mau berangkat aja saya udah nangis gitu kan. Suami bilang, ayo kata kamu harus bisa, dia bilang gitu. Teman-teman juga banyak yang mendukung. Saya bilang, saya nggak mau lagi ke sana, saya bilang gitu. Saya udah keberapa kali itu ya kemo. Akhirnya udah ini semoga yang terakhir. Oke lah, dokter juga bilang, ya sudah menurun. Tapi menurunnya sedikit sekali, CA-nya itu, markernya itu, tumor markernya hanya sedikit. Sampai akhirnya udah saya jalanin. Selama saya depresi itu saya nggak mau keluar rumah. Saya asal keluar rumah saya nggak mau pulang gitu. Takut juga gitu. Jadi keluar takut, pulang pun takut. Saya bingung gitu. Aduh Tuhan, saya nggak mau seperti ini. Saya bilang, saya mau bangkit. Saya bilang, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Sampai suami bilang, kamu mau didoakan berapa pendeta pun, dia kata kalau kamu sendiri tidak mau bangkit itu nggak bisa. Sampai teman-teman saudara suruh saya ke psikolog, ke psikiater. Saya takut gitu, untuk keluar rumah aja saya takut gitu kan, untuk ketemu orang aja saya takut, bilang apalagi untuk bicara gitu. Aduh saya nggak ada, saya cuma minta Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, cuma Engkau Tuhan yang bisa menolongku. Saya bilang saya tidak sanggup begini, saya juga nggak mau begini, saya bilang saya harus bangkit Tuhan. Akhirnya sampai selesai ini Tuhan, kemo saya mau selesai Tuhan, saya minta Tuhan. Setiap kali saya minta, tapi setiap kali ketemu dokter, ya kamu kemo sekarang ke atas. Oh, ya udah. Sampai akhirnya saya selesai. Akhirnya saya menjalani kemo di sana, saya 17 kali kemo. Jadi total saya 29 kali kemo. Udah sekarang jadi kemarin puji Tuhan bulan Maret, April, Mei. Bulan Maret saya bilang, dokter saya sudah tidak mau kemo lagi. Saya bilang, ya kamu kemo ini CA-nya masih ada sedikit. Saya tidak mau kemo lagi, saya bilang. Oke, kalau gitu kamu PET scan aja ya, dia bilang. Oke, akhirnya saya PET scan.
PET scan, aduh selama PET scan saya cuma nyanyi, aduh yang membelah laut, yang teduhkan badai, iya. Itu saya selama mau PET scan 3 jam saya sebelum mulai PET scan saya udah dingin, udah takut, udah stres pokoknya. Akhirnya saya PET scan juga. Setelah PET scan, aduh Tuhan saya udah gak tahu hasilnya. Tuhan pokoknya Engkau kasih yang terbaik. Tuhan saya bilang, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Akhirnya sudah selesai, besoknya kita ketemu dokter dan puji Tuhan bersih. Semua bersih. Bersih juga. Hanya CA saya selama habis Maret itu, April, Mei, Juni sampai kemarin naik terus CA markernya, tumor markernya saya naik terus. Dokternya sampai bingung, akhirnya udah tes segala tes BRCA itu tes untuk mengetahui genetik darah dari darah jadinya. Sudah tes BRCA, bagus hasilnya. Tes CEA itu mengetahui usus di cancer di usus, bagus juga gitu. Dokter juga bingung ya, puji Tuhan semuanya bersih. Tapi itu CA-nya itu naik, jadi sampai saat ini saya hanya mengkonsumsi obat kemo aja gitu sementara. Kemarin Jumat juga saya baru pulang dari sana, jadi dokter suruh teruskan obatnya. Saya udah ganti obat 2 kali apa 3 kali saya ganti karena CA-nya tetap naik. Tapi puji Tuhan kemarin ada penurunan sedikit, itu saya udah luar biasa gitu, mukjizat Tuhan gitu kan. Sampai berarti obatnya cocok kata dokter ini obatnya. Ya puji Tuhan, terima kasih teman-teman juga di sini yang mendukung dalam doa. Terima kasih, saya dari kapan ya, dari udah berapa lama ya di sini ya, teman-teman doain ya. Terus terima kasih kesempatan yang Tuhan kasih, juga saya masih ada sampai hari ini. Tuhan terima kasih, hari ini kebetulan ulang tahun saya. Terima kasih. Tadinya suami bilang, kamu mau ke gereja? Iya saya mau ke gereja, saya mau ucap syukur juga sama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berfirmanlah buat kami pada siang hari ini Tuhan. Kami kalau ada di tempat ini semua karena kebaikan, kemurahan-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan sepenuhnya isi hati-Mu, berita-Mu yang disampaikan tidak ada kepentingan di dalamnya. Dan biarlah setiap kami bukan hanya pendengar tapi kami pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu semua, silakan duduk. Makasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelum saya sharing firman Tuhan, saya salut sama ibu. Di mana tadi duduknya ya Bu ya. Wow, salut Bu, luar biasa, salut banget. Dan saya juga nyampaikan dulu, sedianya yang seharusnya berdiri di tempat ini itu suami saya, Bapak Roni Daud. Tapi kenapa kok harus digantikan saya mendadak? Jadi ceritanya ada pemerintah daerah, bupatinya Wamena itu sekarang takut akan Tuhan. Tapi di daerah sana itu kan daerah yang miskin gitu ya. Daerah ya kecenderungannya orang-orang kurang pinter lah ya. Ini akhirnya bupati ini menggagas suatu kegerakan di mana akan melakukan rekonsiliasi. Dulu penginjil-penginjil orang-orang dari luar negeri mereka pada bunuh-bunuh semua. Jadi mereka itu mendatangkan keluarga daripada misionaris yang dulu dibunuh dari luar negeri, semua didatangkan. Terus kemudian memilih beberapa orang putra daerah 40 distrik di mana mereka dipertemukan untuk doa minta ampun, minta maaf, doa minta ampun bersama supaya tanah Papua dipulihkan gitu ya. Dan sedianya seharusnya berangkatnya nanti malam karena acaranya itu pikirnya Pak Roni undangannya tanggal 30. Jadi pikirnya besok malam, ternyata acaranya besok pagi. Jadi kalau ke Papua itu kan harus pesawat malam, terus kemudian transit 2 jam di Jayapura, lanjut ke Wamena. Cuman kalau berangkatnya malam ini sampai sananya besok jam 10, acaranya jam 8 pagi. Jadi mohon maaf ya ibu-ibu ya. Oke, kita lanjut aja kepada firman Tuhan, kita belajar bersama-sama forgiving offenses. Nah gini ibu-ibu, siapa di sini yang suka drakor?
Gitu ya katanya Bu ya. Banyak yang enggak ngaku. Padahal sih kalau kita nontonnya yang drama-drama, saya nonton, suami saya nonton. Pokoknya kita yang enggak horor, yang enggak misalnya kita ngelihat ada tulisannya kan kategorinya seks atau kekerasan seks gitu ya. Ya sudah, atau yang kita melihat kategorinya terlalu kekerasan ya kita lewatin. Tapi kalau kita melihat suami saya tuh suka yang pengadilan, jaksa-jaksa, dokter-dokter gitu ya, action gitu senang. Nah cuman kami itu khususnya suami saya kalau nonton, jadi suami saya tuh suka nonton tuh sejak adanya COVID kan kita Netflix ya ibu-ibu ya. Suka curang ibu-ibu kalau nonton. Gimana? Seri 1 dia lihat, wah menarik ini. Tapi dia enggak mau lanjut dulu, let's say sampai 16 seri, dia enggak mau lanjut dulu, dia langsung ke seri 16-nya terakhir, 10 menit terakhir Bu. Kalau happy end, dia baru balik lagi. Saya bilang mana seru kalau tahu endingnya, bukannya. Tapi dia bilang, aku enggak mau nonton sesuatu tuh yang set ending. Suatu kali itu kami nonton Spider-Man ibu-ibu. Lagi seru-serunya itu Spider-Man 3. Tahu-taunya di endingnya ceweknya jatuh. Wah, tapi tidak sampai bawah, buang, mati. Suami saya bilang, nonton seru-seru di awal ngapain endingnya mati. Benar nggak ibu-ibu? Kita tuh mau semua cerita itu happy ending. Nah yang kita akan bahas pada siang hari ini adalah sebuah kisah rumah tangga, ibu rumah tangga. Yang bukan happy ending tapi beyond happiness, di atas kebahagiaan yang bisa diperkirakan oleh setiap kita. Jadi kan saya dikasih tema ini bicara tema keluarga, ini bicara tentang seorang ibu rumah tangga. Next kan siapakah dia? Yaitu seorang wanita yang dimadu. Oke kita baca dulu ayatnya Kolose 3 ayat 13. Saya bacakan tapi nanti ada beberapa ayat yang kita perlu baca bersama. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kan judulnya forgiving offenses ya, mengampuni ketersinggungan ya. Next kan lagi, nah dibukanya kisah ini, bukaannya nggak enak deh. Kan tapi kita nggak mau bukanya dong, kita mau menang terakhir kan. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim namanya Elkana. Orang ini punya 2 orang istri, no kan? Dan kalau kita tahu ceritanya Hana itu madunya atau di madu? Tahu kan bedanya madu dan di madu kan? Di madu itu kan yang gak enak. Jadi ini cerita dibuka sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Sudah punya 2 istri, dia posisinya yang di madu gitu ya. Orang ini punya 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Tapi pembukaan yang kedua kalimatnya lebih menyakitkan lagi ibu-ibu. Kita baca lagi, Penina punya anak tetapi Hana tidak. Sudah posisinya di madu, kalah posisi lagi. Yang sono tuh punya anak, yang sini belum gak punya anak. Next kan kita lihat. Nah, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Berarti anaknya Penina bukan 1 ya, ada beberapa anak. Aduh, kayaknya ini pembukaannya gak enak banget gitu ya. Meskipun ia sayang sama Hana, tapi karena ia memberikan kepada Hana cuma 1 bagian. Yang ini kita baca sama-sama ibu ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Yuk garis bawah dulu. Yang menutup kandungannya siapa ibu-ibu? Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini yang terjadi itu tidak ada sesuatu yang kebetulan kok. Tuh ya, Tuhan telah menutup kandungannya. Yuk baca lagi, yang bawah perlu kita baca supaya kita ngerti rasanya sakit hati itu. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Perhatikan kata selalu, berarti rutin diprovokasi. Ini mah tukang bullying ya ibu-ibu ya. Provokator gitu ya, selalu supaya ia gusar. Jadi kalau kita perhatikan dalam 1 Samuel 1 itu semua kata-kata gusar, sakit hati, itu semua kata-kata isinya seperti itu. Dikatakan demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Saya ceritakan habis gini, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina itu selalu menyakiti hatinya sehingga ia nangis dan tidak mau makan. Kenapa? Gini ceritanya.
Kalau ibu-ibu tahu pernah membaca ceritanya waktu Yesus itu umur 12 tahun dibaca sama orang tuanya ke bait suci kan. Jadi budaya pada waktu itu setiap tahun sekali itu mereka harus ke bait suci membawa korban persembahan. Demikian juga yang terjadi sama keluarganya Elkana. Nah di situ setelah bawa korban persembahan mereka juga dapat bagian, makanya itu pesta tahunan. Pesta tahunan di mana semua orang bersuka cita, mereka bagi-bagi makanan gitulah. Nah di tempat seperti itulah justru nyata bedanya di mana si Penina dan anak-anaknya dapat bagian. Walaupun Hana disayang, tapi dia enggak punya anak, mau enggak mau. Nyata jelas pembagiannya. Dan ibu-ibu, orang itu menyakiti hati, enggak selalu harus lewat kata-kata loh ya. Gestur mata kita, terus kita bisa gitu. Kayaknya sakit hati ya. Enggak usah kok ngomong kata-kata, matamu merendahkan, mulutmu. Kalau orang senyum saya boleh ya, shalom boleh ya. Itu mulut saya semuanya toh. Kalau itu kan kayaknya itu bukan senyum tapi ngenyek ya. Bahasa saya orang Surabaya ibu-ibu maaf ya. Jadi sometimes kalau saya sharing sepanjang sharing ini kalau kecetus bahasa Jawa mohon maaf. Dan medoknya enggak bisa hilang. Suami saya selalu bilang, kamu tuh loh nak khotbah jangan medok Toni. Ini katanya. Ya enggak bisa ya Bu, ya mohon maaf jadinya. Ya yuk kita next kan lagi. Jadi ngerti ya riwayat sejarahnya saya ceritakan dulu. Bahwa itu budaya zaman itu. Setahun sekali. Oke, jadi Penina itu dia menyerang di paling yang krusial karena secara internal Hana tidak bisa memberi anak pada suami dan budaya pada waktu itu tertulis dalam Ulangan 28 bahwa mandul itu adalah posisi terkutuk dan selalu terus menerus bersifat provokasi. Next kan lagi kita akan belajar. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis, terseduh-seduh dia. Perhatikan ibu-ibu, saya ini ternyata kalau karunia ke guru, suka ngajar. Kalau guru itu sifatnya kalau sharing firman enggak mau satu arah tapi dua arah. Coba ibu-ibu, saya ajak ibu-ibu berpikir ya. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil nangis. Memang nangisnya karena dia kepingin punya anak, tapi dibalik kepingin punya anak. Tersembunyi apa sih ibu-ibu menurut ibu-ibu? Sakit hati, kepingin apa? Pengen balas dendam Bu, kepingin nunjukin ini loh aku bisa. Nah seringkali dalam kehidupan kita ibu-ibu doa kita, hasrat kita, keinginan kita bukan timbul dari benar-benar keinginan. Tapi ada dari hasrat, kepingin kita nunjukkan kepada orang ini loh gua juga bisa. Kepingin bales gitu loh. Terus kita, ini penting ibu-ibu kita baca bahwa kemudian bernasarlah sampai ke bawah. Kemudian bernasarlah ia, ini hati-hati ya, ini hati-hati. Saya minta ibu-ibu pakai feeling baca ayat ini, perasaan seorang wanita. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, baca yuk ibu-ibu, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, ini dia, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Pada zaman itu konteks kalau menyerahkan anak kepada Tuhan itu berarti anak ini benar-benar diserahkan ke bait suci. Tinggal di sono. Bukan kayak konteks zaman now. Kalau diserahkan ya berarti sepenuh waktu melayani Tuhan. Masih di dalam satu kota, pulang balik. Ini tidak ibu-ibu. Diserahkan sepenuhnya ke bait suci. Pada waktu itu kalau mereka ke bait suci itu bukan perjalanan singkat, tidak ada kendaraan, mereka butuh waktu. Jadi bayangkan ya, dia rindu punya anak, tapi dia bernasar. Nih kalau aku punya anak ini tak taruh, berarti konteksnya pisah jauh loh. Baru ketemu katakanlah setahun sekali untuk ketemu. Bayangkan betapa penderitaannya. Saya punya cucu hampir 3 ibu-ibu. September ini nanti cucu saya ketiga saya lahir. Sekarang ini zamannya video call.
Setiap hari 2 kali sehari. Pagi jam 7, malam jam 10. Itu sudah kebiasaan kami video call sama cucu. Kadang-kadang bisa berjam-jam ibu-ibu. Dia main ini, dia main itu. Lah kadang-kadang juga enggak kelihatan. Tapi saya ada sama-sama mereka. Bayangkan zamannya Hana itu berarti mereka benar-benar tidak bisa ketemu. Saya hanya bilang, aduh aku kepingin peluk cucuku rek. Saya bilang gitu, iya maaf diketawain saya ada reknya ya Bu ya. Saya kepingin hug, saya kepingin cium cucu saya ini bilang gitu. Tapi bayangkan Hana, saya kasih gini ya. Gembala senior kami Pak Timotius Arifin enggak punya anak secara jasmani ya. Wakilnya juga Pak Franky Utana enggak punya anak jasmani. Saya ini punya anak 3 ibu-ibu. Yang pertama cowok, usia udah 32 tahun. Yang kedua cewek, 30 tahun. Ini yang punya anak hampir 3. Kemudian yang kecil cewek. Yang kecil, yang 2 cewek ini profesional konselor di Amerika. Jadi suatu kali pada waktu tahun lalu saya Desember ke sana, dia itu dapat klien ibu-ibu. Kliennya ini suaminya itu army. Terus kemudian istrinya guru. Tapi mereka itu saking kepinginnya punya anak. Dia program bayi tabung dan di sana mahal. Bayi tabung itu bukan murah ya ibu-ibu. Dia jual rumahnya untuk program bayi tabung. Hamil, syukurnya hamil. Tapi apakah yang terjadi pada waktu bayi itu 6 bulan dalam kandungan, meninggal di dalam. Jadi akhirnya bayi ini harus dikeluarin. Jadi ini ibu stres kondisinya. Jadi dia konseling sama anak saya. Rumah sudah dijual, anak kagak didapat. Nah biasanya orang itu kalau bayi tabung bukan satu embrio kan. Ada beberapa embrio yang disimpan. Jadi ini pun mati dia punya bisa dimasukkan lagi. Yang lagi lebih stresnya ibu-ibu dengar bukan Januari kemarin kan kebakaran di LA besar. Embrionya ini ditaruh di salah satu tempat penyimpanan di sana. Di tempat yang daerah kebakaran LA. Jadi dia cerita sama anak saya, jadi saya bisa bayangkan orang ketakutan ya ibu-ibu. Kita nggak bisa lu ngomong gini, kamu percaya Tuhan, nggak boleh takut. Kita belajar ngerti posisi tersebut. Jadi ini pada waktu konseling sama anak saya itu tantrum seperti ibu tadi bilang, kayak gitu. Singkat cerita kami pulang dari Amerika, Tirsa cerita anak saya, puji Tuhan Ma, ternyata daerah yang untuk simpen embrionya itu nggak kena kebakar, dimasukkan lagi sekarang. Tapi ini loh ibu-ibu, saya ajak bayangkan ibu-ibu di posisi Hana. Orang itu saking kepinginnya punya anak, dia rela jual rumahnya. Bisa sampai stres gara-gara kepinginnya punya anak. Lah Hana saking kepinginnya punya anak, dia bernasar. Kalau aku punya anak, tak taruh anakku tuh di bait suci. Bayangkan ibu-ibu. Ini apa dalam pola pikir Hana? Dia kepingin punya anak, tapi dia kalau punya anak dia taruh di sono. Saya benar-benar enggak ngerti posisi ini. Tapi sekarang kita lanjutkan lagi lebih dulu ya. Tetapi Hana menjawab karena dia berdoa komat kamit saking sedihnya. Dia enggak mau makan, dia sakit hati, dia sedih banget, dia gusar banget. Dia komat kamit sampai akhirnya nabinya Eli ini bilang gini, dikira kamu mabuk anggur. Dia bilang bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Terus janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab cemas sakit hati, terus kata-kata gusar, cemas sakit hati. Next kan lagi kita mendengar next kan lagi. Nah, Imam Eli menjawab, yuk kita baca sama-sama. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Gini. Jadi selama ini setiap tahun itu Hana pergi ke bait suci, tapi tidak pernah diceritakan di titik di mana dia benar-benar berseru-seru sama Tuhan. Nah kali ini diceritakan bahwa kali ini terjadi pembicaraan dan berseru-seru berdoa sampai akhirnya Imam Eli berkata, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang kau minta. Sesudah itu berkatalah perempuan itu,
Ini penting, sama-sama. Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Ini poin penting palingnya. Ini kita baca. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Pertanyaan saya, berhubung di sini para wanita, apakah bahkan dia sudah berhubungan sama suaminya? Berhubungan intim? Belum, bukan. Apakah dia sudah hamil? Belum, bukan. Apalagi apakah dia sudah menggendong anak? Belum, bukan. Tapi kenapa wajahnya tidak muram lagi dan ia mengambil keputusan untuk mau makan, ibu-ibu? Tolong silahkan jawab. Karena iman. Karena apa? Punya pengharapan. Sekarang gini ibu-ibu. Dia kan keluar dari tempat doa itu. Dia ketemu lagi sama si provokator. Bukan pelakor sih ya. Iya pelakor. Saya baru tahu loh ibu, ternyata pelakor tuh singkatan, ada singkatannya. Tapi gini, coba kita belajar bersama-sama ya siang ini ibu-ibu. Bayangkan dia keluar, dia ketemu lagi sama si Penina. Dan Penina pasti gini lagi, gitu lagi sama dia. Pasti seharusnya sakit hati lagi. Tapi kenapa Hana kali ini mengambil sikap, dia tidak muram lagi. Bahkan dia mengambil sikap memutuskan untuk mau makan. Ayo ibu-ibu. Karena anak belum di tangan loh. Kenapa dia berubah sikap? Eli. Pergumulannya, iman, harapan, ini. Tapi inti pertanyaan saya adalah dia keluar, dia ketemu lagi sama si provokator. Melepaskan itu loh ibu-ibu. Jadi gini loh. Selama kita masih ada di sini, kita itu tidak bisa melarang orang benci sama kita. Kita tidak bisa membatasi orang jelek-jelekin kita. Selama kita hidup ada aja kok orang iri sama kita, benci sama kita, jelekin kita ada. Tapi sekarang gini, kita sendiri bagaimana? Kalau kita nanggepin semua kata orang, itu akan jadi beban berat buat kita. Makanya kenapa sekarang akhirnya Hana itu tidak bermuka muram? Karena dia mengambil keputusan untuk mengampuni. Jadi begitu dia keluar, dia ketemu sama si provokator lagi. Karena hatinya sudah rilis. Beda sekarang. Provokator masih tetap ada, tapi sikap hatinya yang beda. Anak belum ada loh ya, tapi ketika sikap hati sudah mau mengampuni, sudah enteng. Next kan dulu. What Hannah mainly needed was God, not Samuel. Betul ibu-ibu. Kamu ketemu Tuhan, pribadi. Dan akhirnya kamu rilis sakit hatimu. Orang yang benci sama kamu masih di depan mata kamu, mertuamu masih di depan mata kamu. Ipermu yang bawel, yang suka mengajak saingan ini tuh masih ada. Tapi ketika kita ketemu Tuhan dan ketika kita rilis, kita jadi ringan loh ibu-ibu. Oke ya, lanjut. Nah, next kan lagi aja, ya enggak terfokus pada provokasi lagi. Iblis berperan aktif untuk selalu provokasi. Karena firman Tuhan berkata 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa buat setiap orang yang dapat ditelannya. Dia bukan singa kebun binatang yang nunggu dilempar daging, tapi dia singa aktif yang berkeliling. Mencari apa? Orang yang dapat ditelannya. Kata dapat berarti seharusnya ada orang yang tidak dapat juga. Tergantung siapa dapat dan tidak dapat. Tergantung kita. Kalau kita sakit makan hati, ya udah. Sekarang kan semua tergantung kita ya ibu-ibu. Walaupun bu ngomong mah gampang. Tapi pulang saya lihat mertua lagi bu. Ataupun yang mertua lihat mantu lagi. Sotoy mantuku itu bu. Gitu ya. Lanjut lagi. Ibu-ibu tahu kan saya juga kalau sama anak-anak zaman now sometimes saya enggak ngertian bahasanya anak-anak zaman now itu ibu-ibu bahasa gaul.
Mengapa sih kita harus mengampuni? Nah, kita ada belajar 3 hal. Tapi ingat ending kita adalah beyond happiness ya. Bukan hanya happy end biasa. Yang pertama, ingat ceritanya Tuhan Yesus memberikan cerita tentang algojo itu. Saya bacakan. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Jadi ada orang berhutang sama raja 10.000 talenta. Saya hitung nih, 1 talenta itu 34 kilo. 1 kilo 1000 gram. 1 gram sekarang hampir 2 juta ya. Kalau dihitung-hitung ibu-ibu, dirupiahkan zaman now, itu hitungannya hampir 550 kuadriliun. Bingung kan kuadriliun itu apa ya? Gak pernah dengar ya. Kuadriliun itu, 1 kuadriliun itu 1 miliar. Sudahlah, bingung dah. Kita enggak ngurus duit ya. Nah kemudian dia keluarlah ketemu temennya yang berhutang sama dia 100 dinar. Saya rupiahkan 100 dinar itu 18 juta rupiah. Tapi begitu dia keluar, dia nagih utang sama temennya ini, temennya enggak bisa minta tolong dong, kasih aku keringanan, apakah yang terjadi? Dia cekek temennya ini, bayar. Nah ada orang yang lihat, laporlah kepada raja. Raja dia kau bebaskan sampai yang enggak terhitung yang sesuai otak kita tadi. Sekarang 18 juta aja akhirnya dia cekek temennya. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo. Perhatikan ya ibu-ibu, sampai ia melunaskan hutangnya. Algojo itu tugasnya apa? Jangan jahat-jahat kali Bu. Masa langsung mengeksekusi Bu? Gorok gitu Bu ya. Apa kira-kira? Betul. Selain eksekusi, sebelum dieksekusi, apa tugasnya algojo ibu-ibu? Bukan hanya nakut-nakutin sih, menganiaya dia terus ya. Nah gini, kalau orang tersebut karena dia enggak bisa bayar hutangnya, perhatikan ya ibu-ibu ya, logika kita. Dia ditawan algojo dong. Selama ditawan algojo, dia bisa kerja kagak? Dia bisa bayar utang kagak? Artinya seumur hidup dia mati di tangan algojo. Sampai dieksekusi itu tadi katanya. Jadi selama kita nggak mau ngampunin, kita juga akhirnya seperti itu juga. Kita baca, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga kepada kamu loh. Jadi kita ini oleh anugerah sudah diampuni. Tapi kalau kita nggak ngampunin, maka dosa itu juga melekat pula pada kita. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi rupanya mengampunin itu benar-benar segenap hati. Makanya Hana bisa keluar dan mau makan. Next kan lagi yang kedua. Nah ini penting ibu-ibu ya, kita belajar ya. Luka itu menjadi benteng paling kuat iblis untuk menguasai hidup seseorang. Luka, sakit hati menjadi bentengnya iblis untuk menguasai hidup kita. Ya, kebencian pada dosa seseorang, misalnya ayah, ibu, atau diputusin pacar lah, atau suami, atau mertua, akan mengikat dosa itu dalam diri kita, sehingga dosa itu pun akan menjadi milik kita. Bingung ya maksudnya, saya jelaskan. Ibu-ibu di sini pernah mengundang Ibu Sandy Sujak enggak? Bagus Bu, kapan-kapan undang beliau. Saya saksikan karena Sandy pun juga bercerita. Orang tuanya Bu Sandy ini gembala. Tapi pada waktu itu memang papahnya ini berselingkuh lah. Tidak ke satu perempuan aja dan punya anak. Si Sandy ini benci banget sama bapaknya.
Dia lihat seorang papa yang katanya pendeta, yang katanya gembala, munafik. Dia nyakitin hati mamaku, dia benci banget sama papanya. Dia bernasar, kalau aku nanti besar aku kagak bakal dapat pria kayak gini. Dia benci. Perhatikan ya, benci itu, sakit hati itu benteng yang dipakai iblis untuk dia bercokol dalam hidup kita. Kalau kita semakin benci, kita kasih makan dia seperti dia jadi monster dalam hidup kita. Dan apakah yang terjadi sama Ibu Sandy ini? Karena kebenciannya itu akhirnya dia menjadi pelaku yang sama seperti bapaknya. Dia seks bebas sama banyak cowok. Akhirnya dia pun hamil. Dia pun menggugurkan kandungan. Karena apa? Bencinya itu, dosanya melekat loh. Itu sakit hati itu iblis pakai. Nah, sakit hati itu sama seperti kita pegang pisau, ya. Seolah-olah diarahkan pada orang yang kita benci. Kenyataannya sedang menoreh-noreh diri sendiri. Oke, saya bawa pisau ya ibu-ibu ya. Saya, jangan takut ibu-ibu. Seharusnya bawa pisau yang lebih gede. Saya benci banget sama Bu Lea. Ilustrasi aja ya Bu ya. Saya jelek-jelekkan Bu Lea. Pokoknya saya ceritakan Ibu Lea. Saya ceritakan, tahu Bu Lea itu ya. Ih, tahu Bu Lea ya. Wah, tahu dia. Sekarang pertanyaan saya, Bu Lea tahu nggak? Enggak kali, dia lagi kuliner, lagi happy-happy sama anak cucu. Tapi gini loh ibu-ibu, semakin kita ceritain, pernah dengar nggak orang tuh lagi sakit hati? Awal cerita itu intensitasnya rendah, tahu enggak kamu? Semakin lama semakin. Pernah lihat orang gitu enggak? Dianya enak-enak makan, kitanya semakin di situ semakin pikiran kita semakin sakit hati. Jadi kalau orang itu benci ya, bukan saya arahkan pisau saya sama orang yang saya benci. Tapi kalau orang sakit hati itu sama kamu bawa pisau, kamu arahkan ke dirimu sendiri, kamu toreh-toreh, semakin benci, semakin kamu cerita sampai itu kamu iris diri sendiri, slicing diri sendiri. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Dan itu akhirnya mengakibatkan apa? Penyakit. Karena secara medis juga terbukti bahwa penyakit itu terus kebencian menimbulkan hormon negatif, kortisol itu semakin kuat. Sehingga akhirnya apa? Menyebabkan sakit penyakit. Dan kalau kebencian itu menutup jalan hidupmu sendiri loh. Berkat-berkatmu ditutup. Tertutup semuanya. Nah, mengampuni itu keputusan melepaskan hak membalas pada Tuhan. Kita tidak berhak mendikte Tuhan membalas dengan cara dan waktu kita. Tapi Bu, masalahnya kok dia kelihatannya oke-oke aja Bu. Kita itu semakin rasa sakit hati karena dalam pikiran kita, aku yang sakit, aku ditipu, aku habis, kok dia enak-enak. Itu kan yang bikin pikiran kita sakit hati. Gini loh ibu-ibu, jangan kira Tuhan diem aja kok. Firman Tuhan berkata, di tempat yang licin kau taruh mereka Tuhan. Sudah, kalau kita pikir kok enak dia, aku ditipu loh, habis loh Bu. Kalau kamu punya pikiran gitu terus dan iblis terus ngingetin kamu. Firman Tuhan berkata Efesus 6 ayat 16, dia itu menembakkan panah api. Panah apinya apa? Manasin kita, bakar kita terus. Kita gak akan bisa ngampunin selama kamu pikir kok dia enak-enak. Enggak, gini loh Ibu, kita lepasin dulu. Sekarang kita ngomong sama diri kita sama Tuhan dulu. Tuhan boten sare. Tuhan gak tidur. Dan biasanya orang kayak gini itu biasanya dia tidak nyakitin hanya satu orang. Gitu kan. Cara Tuhan yang bales dia. Jadi sudah, kalau kita berpikir kok enak, kita gak akan ngampunin. Tapi biar cara Tuhan yang bales. Tuhan gak diem, Tuhan gak buta, Tuhan gak tuli. Oke, next kan lagi. Nah, yuk kita baca ayat firman Tuhan. Ini penting ya. Mazmur 31 ayat 9, 1, 2, 3. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Jadi orang sakit hati itu ibu-ibu, jiwanya itu merana.
Bayangkan gimana sih jiwa merana. Kamu bisa tersenyum loh ibu-ibu, tapi jiwamu merana. Dan firman Tuhan terbukti di sini, tubuhmu juga sakit, merana. Suatu kali oleh kemurahan Tuhan tuh pertama kalinya kami ke Sydney, Australia itu sekitar tahun 95 waktu itu ibu-ibu. Kami itu pergi ke Botanical Garden, taman yang besar banget. Capeklah kami. Tiba-tiba ketika kami jalan capek, ada suatu kira-kira ibu-ibu umur 60 tahun, dia pakai kursi, ada remote-nya, bisa jalan. Suami saya bilang, ini cek enak ya ibu itu nih, kita cari yuk sewa di mana kursinya, gitu. Si ibu ini tuh tiba-tiba datang mendekati kami karena kita ngomong-ngomong kayak ngelihat dia. Kok ya bisa bilang menjawab apa yang di pikiran kita. I'm paralyzed katanya gitu. Aku lumpuh. Ini wheelchair ibu-ibu. Kursi roda untuk orang lumpuh. Nah akhirnya terjadilah komunikasi ibu-ibu. Dia cerita aku bukan lumpuh dari lahir loh. Dia cerita dulu. Lah dia tiba-tiba cerita ngomong. Dia cerita. Aku ini dulu sehat. Aku punya kakak, punya cici ya. Terus ciciku menikah, kakak iparku tuh gak cocok sama aku. Ini orang-orang Australia asli. Terus suatu kali kakak iparku ini dorong aku sampai aku jatuh, aku benci sama dia. Dia bilang gitu. Oh kamu apa gara-gara didorong itu kamu lumpuh? Enggak. Tapi pelan-pelan aku jadi kakiku lemes katanya. Jadi lemah aku, jadi tidak langsung ya, bukan karena didorongnya. Proses kebencian itu membuat dia jadi saking sakit hatinya, kakinya lemes. Ibu-ibu kalau kita baca kitab Mazmur itu loh, keluh kesahmu membuat tulang-tulangmu merana. Ada loh ibu-ibu. Antaranya di sekitar Mazmur 30, 31, karena hari-hari ini saya lagi baca di sono ibu-ibu. Terus apakah yang terjadi? Singkat cerita, ibu, sekarang di mana kakak iparmu itu? Sudah mati katanya. Matinya kapan? 11 tahun yang lalu mati. Dia bilang, aku tidak akan ngampuni dia seumur hidupku, benciku tak bawa mati. Lah yang dikubur mana ngerti toh. Tapi sekarang kamu jadi beban kan. Enggak sebentar loh ibu-ibu. Pelan. Jadi kita tuh akhirnya jalannya di situ lebih banyak waktu sama Ibu Lauren sampai sekarang masih ingat. Sampai berjam-jam akhirnya kita cerita. Singkat cerita di endingnya, oke, saya mau mencoba mengampuni. Berusaha mengampuni. Kita cerita tentang Tuhan Yesus. Wajahnya berubah ibu-ibu jadi bright pelan-pelan. Ibu mau nggak coba berdiri? Oh no, dia pertama takut. Ada Yesus loh di hatimu, dia terima Tuhan Yesus. Saya ajak berdiri. Keder-keder kan, kakinya keder-keder kan ibu-ibu, udah lama. Terus habis gitu, ayo kita belajar yuk. First step, keder-keder. Second step, lagi yang langkah ketiga. Sampai lama saya pelan-pelan, tapi kan gak bisa langsung ya ibu-ibu ya. Dia teriak-teriak tiba-tiba, I'm walking gitu. Masih sih dalam pelukan saya. Sampai akhirnya saya taruh kembali, ibu ingat ya ada Yesus di hatimu. Sudah berusaha lepaskan pengampunan iya. Wajahnya berubah, dia terima Tuhan Yesus dan dia bilang, aku nanti mau cari orang supaya bantu aku belajar berjalan lagi. Oke, jadi ibu-ibu kita baca bawahnya. Sesungguhnya orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hati. Dia dibunuh sama orang yang menyakiti dia enggak? Enggak. Dia dibunuh oleh apa? Sakit hatinya sendiri. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Next kan lagi. Nah, jadi yang kedua, sakit hati itu apa? Jadi beban. Nah, ada seorang Philip Yancey menuliskan suatu statement. Kita baca dulu bawahnya ya. Tidak mengampuni sama halnya kita itu sedang membakar jembatan menuju masa depan kita sendiri. Nih kita berjalan menuju masa depan. Seharusnya Tuhan memberikan masa depan gilang gemilang. Tetapi ketika kita tak mau mengampuni, kamu bakar jembatan menuju masa depanmu itu sendiri.
Itu ayatnya dalam Ibrani 12. Next, terakhir aja. Nah, ini dia. Beyond happiness-nya terjadi di sini. Perhatikan ya ibu-ibu, saya kembali kepada Hana. Hana bahkan belum berhubungan intim dengan suaminya. Tapi keputusan dia mau mengampuni dan keputusan dia tidak bermuka muram dan mau makan itu membuka belenggu. Termasuk seharusnya yang iblis taruh segala belenggu, segala benteng-benteng berkat, justru dia sendiri yang menjebolkan itu. Ya, kita sekarang baca. Ibu-ibu supaya tidak ketinggalan berkatnya, baca sama-sama. Dengan orang Surabaya itu enak baca gitu ya. Tidak ada yang kata suami saya bahasa Surabaya itu nomor 2 di surga loh ibu-ibu. Kalau mantap gitu ya. Maafin saya ibu-ibu, aduh maafin saya. Tidak paham toh tapi paham ya. Baca yuk. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Tuhan ingat kepadanya. Tadi siapa yang menutup kandungan Hana? Tapi ketika kita mengambil keputusan siang hari ini untuk melepaskan pengampunan, justru ketika kita melepaskan pengampunan, kita tuh membuka jalan hidup kita sendiri. Tuhan ingat kepada Hana. Siang hari ini ibu-ibu, siapa yang berpikir, duh kenapa ya kok sakit sulit hidupku. Sekarang yuk kita evaluasi. Dan biasanya orang yang sakit itu sama orang deket kan, kalau orang jauh enggak mungkin. Suamiku kasar bu, mertua saya, cici saya. Bahkan kita kadang sakit hati sama pemimpin rohani kita. Iya kan? Tapi firman Tuhan berkata ketika Hana ngambil keputusan, Tuhan ingat. Oke, punya anak Samuel kan? Kalau punya anak Samuel saja itu namanya happy end. Tapi kan kita bukan cukup happy end. Beyond happiness kan? Ada bonus ibu-ibu. Oke. Dan di sini tidak diceritakan lagi bicara tentang Penina. Karena apa? Sudah. Karena Penina sudah enggak maksudnya di dalam hidupnya Hana lagi. Dia sudah singkirkan provokator itu. Sudah singkirkan tentang orang lain dalam hidupnya. Sekarang tentang dirinya sendiri sama Tuhan. Selama kita benci orang lain, sakit hati orang lain, bicaranya bukan tentang diri kita dan Tuhan tentang dia. Oke, kita baca. 1, 2, 3. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Sebentar. Tadi Tuhan ingatkan. Sekarang Tuhan tambahi lagi bonus. Tuhan mengindahkan. Bedanya apa? Ingat dan mengindahkan. Kalau ingat Tuhan ingat. Tapi mengindahkan tuh favor. Aku sayang sama kamu. Mengindahkan tuh kamu tuh sesuatu buat aku. Gitu ya. Tuhan mengindahkan Hana sehingga yang keras ibu-ibu dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel muda itu di hadapan Tuhan. Perhatikan, dapat bonus 5 anak. Tapi Samuel yang ditaruh di rumah Tuhan ini pun menjadi orang luar biasa. Jadi 6 anaknya ini semua luar biasa. Oke ya. Jadi paham ya ibu-ibu ya. Sekarang saya tutup. Terakhir. Next kan halaman terakhir. Bu. Sulit sih bu. Sulit bu. Gak mudah bu. Benar ya ibu-ibu ya. Ngampunin itu bukan hal mudah. Gak mudah. Sekarang kita pelan dulu di sini. 1 menit dulu. Evaluasi dulu. Coba kita evaluasi siapa sih yang ngeganjel aja. Kalau ibu-ibu dibilang melupakan itu gak bisa. Karena gini ibu-ibu perlu tahu otak manusia itu bukan kayak komputer. Kalau komputer bisa di-delete, otak manusia itu gak bisa di-delete. Jadi semua perbuatannya masih ada di dalam memori otak kita, ada di dalam database otak kita. Cuman ketika kita melihat dia lagi kita sudah gak ser rasanya di dada. Pernah gak ngelihat orang begitu ketemu
maunya langsung pergi gitu kan. Itu tandanya masih kita berproses lah. Ayo ngampuni lebih lagi. Nih kita belajar terakhir. Yuk kita baca sama-sama. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ini perlu kita belajar. Untuk menyembuhkan orang sakit, rasul-rasul tidak minta tambahan iman. Untuk dia buat mujizat, rasul-rasul ini bantu Yesus membagikan makanan kepada 5.000 laki-laki, dia tidak butuh tambahan iman. Untuk mengusir setan, murid-murid tidak perlu tambahan iman. Tapi ketika Yesus berkata, kalau ada orang salah kepadamu 7 kali sehari dan datang kepadamu minta ampun, ampuni. Tuhan, tambahkan iman kami. Lebih sulit ngampuni daripada buat mujizat artinya. Jadi yuk siang hari ini ibu-ibu, yang kita minta sama Tuhan, pertama evaluasi. Siapa sih yang masih ngeganjel dalam hidup kita? Yang kedua sekarang, tambahkan iman kami Tuhan. Tambahkan iman kami. Kalau bicara dampaknya tidak mau mengampuni, kita sudah belajar semuanya. Yuk kita bangkit berdiri ibu-ibu. Nyanyi lagu. Atau Goodness of God aja ya. Mau mengampuni lebih sungguh? Lagu mengampuni dulu ya. Mengampuni, mengampuni. Lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Sembari kita mengevaluasi ibu-ibu dan minta Tuhan tambahkan iman buat kami Tuhan. Mengampuni lebih sungguh. Pelan aja, teduh aja. Ibu-ibu yuk kita enggak usah ikut nyanyi. Biar pemimpin pujian aja yang menyanyi pelan. Kalaupun masih ada, kita minta ampun yuk sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Sekarang ayo berproses. Lepaskan pengampunan, ambil keputusan. Tuhan Yesus, Engkau sekarang Roh Kudus menjamah wanita-wanita di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mungkin taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, biarlah aku melepaskan pengampunan. Aku merilis Tuhan. Aku merilis. Dan biarlah aku menyerahkan ke dalam tangan-Mu orang tersebut. Dan biarlah Tuhan bukakan kembali jalan-Mu dalam hidup kami. Ingatlah akan aku Tuhan. Indahkanlah aku Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari kita nyanyi bersama ibu-ibu. Mengampuni lebih sungguh. Saya serahkan kepada Ibu Ketua atau yang berdoa. Mengampuni lebih. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang membuka jalan-jalan hidup kami. Siang hari ini kami mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Entah itu suami kami, orang tua, mertua, kakak, adik, siapapun juga. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Amin. menerima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk wanita-wanita Allah di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kiranya Engkau memberikan kebijakan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mengencourage baik buat keluarga kami, buat komunitas kami. Kiranya berkat itu tercurah, berkat yang datang dari langit di atas, dari bumi, dari samudera raya. Engkau memberkati apa yang juga dilakukan tangannya Kau buat berhasil. Engkau memberkati waktu siang, waktu malam, waktu keluar, waktu masuk. Selama ini pintu yang masih tertutup Engkau bukakan, karena kami saat ini sudah mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Kami bersyukur Tuhan, bahkan apa yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati dan pikiran kami, itu semua Kau sediakan dan Kau curahkan buat wanita-wanita Allah di tempat ini. Kami menerimanya dan mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.